Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita pada kajian yang ke-58 kali ini. Pada kajian kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengkaji tentang ingatan. Dalam hal ini terkait dengan ingatan yang menyelamatkan tentunya, yaitu mengingat Allah atau zikrullah atau zikir. Dengan judul kajian, ingat Allah adalah rajanya segala ibadah. Namun sebelum kita masuk kepada inti kajiannya, saya ingin sedikit mengulas seputar definisi dan fungsi dari ingatan kita dari sudut pandang duniawi. Ingatan atau memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Tahapan utama dalam pembentukan dan pengambilan ingatan ada 3 tahapan. Yang pertama adalah encoding, yaitu proses dan penggabungan informasi yang diterima. Kemudian tahapan yang kedua yaitu penyimpanan atau save, yaitu penciptaan catatan permanen dari informasi yang telah di-encode. Dan kemudian tahapan yang ketiga adalah pengambilan atau recall, yaitu memanggil kembali informasi yang telah disimpan untuk digunakan dalam suatu proses atau aktivitas. 3 mekanisme ingatan tersebut telah diproyeksikan dalam rancangan komputer, dan pastinya hampir semua kita memahami cara kerja komputer. Dan terciptanya komputer itu sendiri adalah hasil dari pengamatan studi dari para pakar dunia terhadap cara kerja otak, terutama kerja otak dalam mengelola memori atau ingatan. Menurut Bruno, pada tahun 1987, memori atau ingatan ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Memiliki memori atau ingatan adalah salah satu dari kemampuan bertahan hidup yang penting yang dikaruniakan Allah kepada manusia, termasuklah ketahanan iman dan keislaman. Meski demikian, beberapa hal tentang memori ini masih misterius. Memori juga bukan hanya sekedar mengingat dan melupakannya kembali. Saya rasa hampir semua insan modern mengetahui 5 fakta ingatan atau memori manusia terkait urusan duniawi. Adapun fakta memori manusia yang pertama yaitu berkaitan dengan karakter dan sikap manusia, karena ingatan yang dimiliki akan menentukan bagaimana orang bersikap dan merespon suatu hal. Contohnya, ketika Anda dihadapkan dengan beberapa pilihan misalnya, sebagian besar keputusan yang Anda pilih akan dipengaruhi oleh kenangan masa lalu. Jadi memang ingatan adalah salah satu faktor penentu dalam proses pengambilan keputusan. Ingatan yang dipenuhi dengan memori masa kecil hingga saat ini akan membentuk jati diri Anda secara perlahan-lahan. Misal, kalau sedari kecil hingga remaja, anak tidak diajarkan sholat misalnya, maka tidak ada ingatan tentang sholat itu yang dikaitkan dengan intuisi kebutuhan, bahwa kita butuh akan sholat, sehingga besar kemungkinan jiwa, emosional, dan intuisi anak tersebut tidak merespon tanda-tanda sholat, karena tidak ada memori tentang itu di dalam otaknya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian faktor yang kedua adalah hipokampus, gudang segala ingatan, yaitu ingatan fotografis. Hipokampus adalah salah satu bagian penting dari fakta ingatan manusia di otak. Ibaratnya hipokampus ini adalah gudang dari segala memori yang pernah kita jalani selama hidup. Bagian otak inilah yang mengatur, menyimpan dengan rapi, dan mengeluarkan ingatan kembali jika diperlukan. Karena kedua sisi otak bentuknya sama persis, hipokampus dapat ditemukan di kedua belahan otak. Kerusakan pada hipokampus dapat menghalangi kemampuan untuk membentuk ingatan baru yang dikenal sebagai amnesia anterograde. Semakin bertambah usia, hipokampus akan kehilangan kemampuannya. Oleh karena itulah, ketika seseorang mencapai usia 50-60-an, biasanya ingatannya mungkin akan hilang sebanyak 10% dari otak. Dan pada saat usianya mencapai 60 dan 70 tahunan, mungkin akan hilang hingga sekitar 20% dari otaknya ingatan itu. Kemudian lagi fakta yang ketiga, memori jangka pendek. Tidak semua hal yang pernah kita lewati bisa diingat dan disimpan di dalam otak secara utuh. Para ahli mengungkapkan bahwa otak mampu menyimpan sekitar 7 ingatan jangka pendek sekaligus dalam waktu 20-30 detik.
Jadi wajar saja kalau kita suka lupa mengatakan apa yang ingin kita katakan, atau lupa nama seseorang yang baru kita kenal atau sudah lama tidak berjumpa. Tentu tak semua ingatan akan menjadi memori jangka pendek. Otak kita akan memilih mana yang harus diingat lama dan mana informasi yang bisa dibuang kembali. Ingatan itu kalau tidak dilatih maka akan menurun kemampuan mengingatnya. Akan tetapi tidak perlu khawatir, kita bisa melatihnya. Zaman sekarang sudah banyak aplikasi berbasis teknologi di handphone atau di laptop kita yang fungsinya mengingatkan kita pada hal-hal yang mudah terlupakan, seperti lupa meletakkan kunci rumah, mematikan kompor, atau mematikan pendingin ruangan. Kita juga bisa menggunakan teknik menghafal. Cobalah mulai dengan membuat jadwal apa saja yang kita lakukan sehari-hari. Catat dan masukkan ke dalam jadwal kegiatan kita. Dengan demikian, hal-hal yang biasanya kita lupakan akan diulang atau kita hafal setiap hari. Kemudian lagi fakta yang keempat, salah satu fungsi memori manusia itu adalah berhubungan dengan bau dan aroma. Contoh, ketika kita mencium bau rendang misalnya, kita akan ingat bahwa kita sering atau bahkan rindu makanan rendang di waktu lebaran. Namun yang paling sering itu adalah otak akan selalu mengingat seseorang lewat wangi parfum yang kita cium atau kita tandai. Ini terjadi karena saraf penciuman itu terletak sangat dekat dengan amigdala. Amigdala ini adalah area otak yang terhubung dengan pengalaman dan ingatan kita yang melibatkan emosi. Selain itu, saraf penciuman sangat dekat juga dengan hipokampus. Tak jarang jika kita ingin mengingat sesuatu, kita harus mencium untuk mengenali lagi orang atau seseorang yang ingin kita ingat. Dan ini sangat kuat dialami oleh bayi yang matanya belum berfungsi sempurna, di mana para bayi mengenali ibunya melalui aroma tubuh ibunya. Fakta yang kelima adalah amnesia. Hampir setiap adegan film membuat kita percaya kalau amnesia disebabkan karena kepala terbentur dengan sesuatu dan ingat kembali saat terbentur yang kedua kalinya. Padahal tak semudah itu untuk membuat ingatan hilang sepenuhnya dan membalikannya kembali. Faktanya, amnesia yang menyebabkan seseorang kehilangan semua ingatan masa lalu, bahkan lupa dengan identitasnya, sangatlah jarang sekali. Penyebab amnesia yang paling umum adalah trauma akan sesuatu hal atau menggunakan obat-obatan yang membuat sistem sarafnya rusak. Jika seseorang amnesia akibat kejadian traumatis, maka ia akan kehilangan beberapa ingatan yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Sedangkan obat-obatan hanya membuat seseorang kehilangan ingatannya sementara saja. Sahabat sekalian, inilah definisi ingatan dan juga 5 fakta menarik dari ingatan kita. Saya membuka kajian ini dengan pemaparan tersebut dengan maksud membuka kepahaman awal akan fungsi ingatan kita tersebut. Yang intinya dapat kita simpulkan bahwa ingatan adalah sarana vital untuk menjalani kehidupan dengan berkesinambungan. Dari kelima fakta menarik tadi, kalau kita tarik benang merahnya, maka faktanya adalah bahwa ingatan manusia itu sangat terbatas dan seiring bertambahnya usia, maka ingatan kita akan melemah untuk mengingat perkara-perkara hidup ini. Dan inilah angle dari kajian kita kali ini. Sahabat sekalian, terkait ketinggian jiwa, ingatan dan zikir adalah sangat menarik. Pertanyaannya adalah, jenis kalimat untuk mengingat Allah itu banyak. Lantas bagaimana kita menentukan prioritasnya? Karena semua kalimat tersebut adalah thayyib dan Allah sangat suka, seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Saya berikan analoginya seperti ini. Jika handphone kita menggunakan kunci atau password voice, katakanlah misalkan kalimat passwordnya itu la ilaha illallah. Kita tahu bahwa hampir semua kalimat yang keluar dari mulut kita boleh dibilang penting. Dan menariknya adalah kalimat password HP kita tersebut sebetulnya tidak perlu kita ingat, karena pastinya sangat mudah mengingatnya. Karena setiap kali kita mau buka HP, kita harus ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ketika kita ucapkan kalimat itu, pastinya kita sangat yakin HP akan terbuka kuncinya. Analogi ini menggambarkan bahwa ada hal yang menjadi kendali utama ingatan itu, dan hal tersebut justru bukan mengingat itu sendiri. Sebagaimana password voice HP tadi, kendali yang saya maksud adalah mengenal fungsi password tersebut dan memahami keperluan dan resiko jika lupa. 3 sikap inilah yang menjadi kendali utama ingatan. Dan inilah strategi menentukan prioritas ingatan kita akan Allah, yaitu kendalinya. Kenapa kita terlupa akan satu hal? Itu karena 3 kendali tersebut tidak difungsikan. Contoh,
Kita banyak lupa nama orang-orang yang pernah kita kenal karena kita tidak menganggap perkenalan itu penting, dan kita tidak butuh akan perkenalan dengannya. Maka jadilah kita lupa setelah sekian lama memori perkenalan itu tersimpan di dalam otak kita. Jadi ketika tidak ada sikap mengenal dan merasa butuh, maka memori terhadapnya, kalau dalam bahasa komputer, akan terhidden, bahkan bisa korup sama sekali. Dan inilah lupa itu. Sahabat sekalian, dari pemaparan tersebut, saya rasa sedikit banyaknya kita sudah memiliki bayangan terhadap jawaban dari sebuah pertanyaan, yaitu mengapa banyak orang sulit mengingat Allah dalam segala urusannya. Hal ini karena kendali akan ingatan kepada Allah itu tidak difungsikan dengan maksimal. Dengan kata lain, tidak mengenal Allah sebagaimana yang Allah perkenalkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Tidak memahami fungsi ingatan terhadap Allah dan merasa tidak membutuhkan serta tidak takut resikonya jika melupakan Allah. Untuk itulah, saya ingin mengajak teman-teman semua menguraikan dan menjawab 3 problematika tersebut, yaitu pertama, tidak mengenal eksistensi Allah. Kedua, tidak memahami fungsi mengingat Allah atau merasa tidak butuh kepada Allah. Dan ketiga adalah tidak takut resiko melupakan Allah, maka jadilah dia tidak ingat Allah. Sahabat sekalian, untuk memfungsikan 3 kendali tersebut ada strategi dan latihannya, sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Saya kutipkan sedikit dari salah satu kitab Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Tazkiyatun Nafs. Imam Al-Ghazali berkata, orang yang memandang dengan basyirah atau akalnya, dia mengetahui bahwa tidak ada keselamatan kecuali dalam pertemuan dengan Allah yang maha tinggi. Tidak ada jalan lain untuk bertemu dengan Allah, dengan artian sesungguhnya bertemu, kecuali dengan kematian, yaitu mati dalam keadaan mengenal dan mencintai Allah. Kemudian lagi beliau menyampaikan, sesungguhnya kecintaan dan keakraban tidak akan tercapai kecuali dengan selalu mengingat atau zikir, yaitu mengingat Allah. Dan sesungguhnya pengenalan terhadap eksistensi keagungannya tidak akan dicapai kecuali dengan cara selalu memikirkan semua ciptaan-ciptaannya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Dan semua informasi itu sudah termaktub di dalam Al-Quran Al-Karim. Karena di alam wujud ini pada hakikatnya hanya ada Allah dan perbuatan-perbuatannya. Selanjutnya lagi, senantiasa berzikir mengingatnya dan memikirkan semua ciptaan-ciptaannya dan perbuatan-perbuatannya. Dan ini tidak akan bisa dicapai kecuali dengan meninggalkan dunia dan semua kenikmatannya, yaitu meletakkan duniawi jauh di belakang perkara mengingat Allah dan memikirkannya, dan mengambil bagian dari duniawi hanya seperlunya saja. Hal ini tidak akan tercapai kecuali dengan memaksimalkan waktu untuk tugas-tugas berzikir dan berfikir di siang dan terlebih di malam hari. Selanjutnya lagi Imam Al-Ghazali menjelaskan, jiwa manusia bersifat pembosan, tidak akan bertahan lama pada satu aktivitas yang menunjang zikir mengingat Allah. Padahal Allah tak pernah bosan sampai kita yang bosan. Oleh karena itu diperlukan variasi penyegaran agar semangat berzikir dan ketekunan akannya bisa bertahan. Untuk itu berbagai macam wirid diajarkan oleh para ulama dengan tujuan agar seluruh waktu atau sebagian besarnya diisi dengan zikir yang tak terputus dan berkesinambungan. Dan yang jelas strategi wirid atau tasbih tersebut haruslah jauh lebih menarik daripada keinginan jiwa akan duniawi. Jika tidak, maka kecil kemungkinannya aktivitas wirid atau tasbih mendapat perhatian jiwa, karena jiwa itu lebih cenderung kepada duniawi. Terkait dengan waktu dalam berzikir, baik siang maupun malam, Allah mengajarkan bahkan memerintahkan kepada manusia agar mengingatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalaka binnari sabhan tawila," yang artinya sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Surah Al-Muzammil ayat 7. Allah melegitimasi kesibukan kita dengan serentetan urusan duniawi. Namun legitimasi tersebut dengan syarat sebagaimana perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur isma rabbika wa tabtal ilaihi tabtila, yang artinya dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Surah Al-Muzammil ayat 8. Kedua ayat tersebut memiliki korelasi yang sangat kuat, bukan hanya dari sisi pengurutannya saja, namun kata penghubung yang mengawali ayat ke-8 tersebut menunjukkan bahwa ayat yang ke-7 bersambung kuat kepada ayat yang ke-8, di mana Allah melegitimasi urusan duniawi kita dengan kata sungguh, namun dengan syarat, yaitu legitimasi dimaksud adalah manusia harus beribadah untuk mengingatnya dengan sepenuh hati. Dengan kata lain, silahkan bekerja tapi jangan pernah melupakan Allah.
Berzikir juga sering disebut dengan istilah bertasbih. Tetapi sesungguhnya zikir dan tasbih memiliki makna sendiri-sendiri. Zikir adalah sebutan untuk intuisi jiwa terhadap perkara mengingat Allah secara totalitas. Sedangkan bertasbih adalah sebutan untuk laku zahir dan batin dalam kurikulum pengulangan untuk penyegaran akan ibadah zikir seperti Allah jelaskan pada surah Al-Insan ayat 25-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjudlah wasabbihu lailan tawila," yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Surah Al-Insan ayat 25-26. Ayat ini mengajarkan kepada manusia jadwal-jadwal bertasbih. Ada banyak ayat-ayat yang lain yang mengajarkan bertasbih guna menyegarkan berzikir tersebut, seperti pada surah Qaf ayat 39-40, kemudian surat At-Tur ayat 48-49, surat Al-Muzammil ayat 6, Taha ayat 130, dan surat Ar-Rum ayat 17. Dan perlu saya tegaskan sekali lagi, ayat-ayat tersebut adalah kurikulum mengingat Allah sebagai sarana latihan mengingat Allah. Dengan kata lain, berzikir yang sesungguhnya zikir itu sendiri bukanlah kurikulum tersebut, tetapi bentuk konkret dari kehidupan sehari-hari, yang mana dalam menjalankan semua aktivitas hidup, kita selalu ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak, atau dengan kata lain terus-menerus berkesinambungan tanpa terputus. Dan hasil konkretnya adalah semua aktivitas hidup menenteramkan hati dan menyelamatkan. Inilah zikir sesungguhnya, zikrullah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waskur rabbaka katsiran wasabbih bil asyyi wal ibkar." Yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari. Surah Ali Imran ayat 41. Allah menegaskan dan memerintahkan kepada kita untuk menyebut Allah, untuk mengingatnya dengan kata kasyirah yang bermakna banyak atau kontinu, berkesinambungan dan tak terputus-putus. Inilah bentuk konkret dari kurikulum tasbih yang terangkai dalam bacaan sholat dan wirid serta doa setelah sholat fardu. Jadi orang yang bertasbih di dalam maupun yang terangkai setelah sholat fardu, tetapi setelah sholat dia tidak berzikir secara terus-menerus seiring dengan detak jantungnya, maka yang demikian adalah seperti anak sekolah yang tidak pernah lulus. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa zikir adalah mengingat Allah secara terus-menerus, baik itu dalam bentuk ingatan, ucapan, sikap, dan tindakan yang mencerminkan ketakziman bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, termasuklah juga memujinya dalam semua keadaan. Ketika melihat keburukan, kita mengucapkan subhanallah. Jika kita melihat kebaikan, kita mengucapkan masya Allah. Jika mendapatkan nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah. Dan jika kita mendapati perkara yang besar dan sulit dijelaskan, maka kita ucapkan Allahu Akbar. Sahabat sekalian, adapun fungsi dari kurikulum zikir yaitu bertasbih adalah terkait erat dengan sifat dari jiwa kita yang pelupa dan cenderung kepada duniawi. Untuk itu diperlukan seremonial dan pengulangan-pengulangan, dan ini juga terkait erat dengan memori yang saya singgung di awal tadi. Inilah rahasia mengapa ada banyak kalimat tasbih di dalam salat. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Sami Allahu liman hamidah, dan serangkaian kalimat-kalimat pujian dan doa yang lainnya. Semua terangkai jadi satu paket di dalam salat, dan inilah kurikulum dari zikir itu, yaitu bertasbih. Ada banyak orang yang dia rutin dengan kurikulumnya zikir tetapi tidak memahami kurikulum tersebut. Maka jadilah dia tetap tidak berzikir. Sebagaimana fenomena yang sering kita dengar, percuma sholat tapi tabiatnya tetap saja buruk. Hal ini dikarenakan yang bersangkutan tidak paham bahwa sholat itu kurikulum mengingat Allah. Kalau dia paham, maka dia pasti akan senantiasa berzikir sebagai bentuk pengaplikasian dari kurikulum zikir yang dia lakukan di dalam salatnya. Dan jadilah dia takut kepada Allah di semua sikap dan perilakunya, bukan hanya di dalam salatnya, tetapi terlebih di luar salat karena zikirnya. Sahabat sekalian, asbab dari ingat atau mengingat itu adalah mengenal dan mencintai. Tak akan ada akibat tanpa asbab. Mengingat Allah tidak akan terwujud jika tidak ada asbab mengenal dan mencintai Allah. Maka dari itu, jauh sebelum kajian ini, di awal-awal forum ini, saya terlebih dahulu mengkaji tentang eksistensi Allah. Silahkan teman-teman menyimaknya.
Analoginya adalah seperti seorang pemuda atau pemudi yang saling merindui karena sama-sama jatuh cinta dan saling mencintai. Ingatan di antara mereka terbangun karena adanya pengenalan dan cinta. Tanpa keduanya, maka bisa kita pastikan tidak akan ada jalinan ingatan antara keduanya. Ingatan yang terjalin di antara dua insan muda yang saling mencintai tersebut sebetulnya mengandung hikmah sebagai bagian dari kurikulum mengingat Allah juga, di mana Allah mengajarkan dan menunjukkan perumpamaan zikir itu, yaitu mengingatnya, mengingat yang Allah maksudkan, yaitu mengingat tanpa batas waktu, dan semua manusia bisa melakukan itu, mengingat kekasih atau orang yang dia cintai sepanjang waktu, bahkan dalam tidurnya sekalipun. Pesan spiritualnya adalah, jika kepada manusia saja kita bisa mengingat tanpa batas waktu, mengapa kepada Allah tidak bisa? Seharusnya lebih dari itu. Dan ingatlah, bukti mencintai lawan jenis hanyalah pengajaran. Terbukti setelah menikah, Allah akan gantikan cinta itu dengan amanah. Karena rasa mencintai yang sebenar-benarnya cinta itu hanya untuk Allah semata. Itulah alasannya mengapa mengingat Allah berbalut rasa merindui dan mencintai adalah rajanya semua ibadah. Kita tahu bahwa ruang dan sarana mengingat adalah sama, letaknya di dalam akal atau otak kita, sebagaimana yang sudah kita singgung di awal tadi. Baik itu mengingat perkara duniawi, terlebih mengingat Allah, perlu diwaspadai bahwa kemampuan mengingat itu adalah menurun seiring bertambahnya usia. Dengan kata lain, hal yang kita ingat di saat usia kita sudah menua, baik sekarang dan atau nanti, adalah hal yang sering kita ucapkan saja. Jika di usia senja yang sering kita sebut nama Allah, maka itulah yang tersisa di ingatan kita. Maka dari itu, ada banyak orang yang saat sakratul mautnya terpaksa ditalkinkan nama Allah. Itu karena tidak ada nama Allah dalam ingatannya, dan kemungkinannya adalah dia tidak akan bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang ditalkinkan. Terkait talqin tersebut, ada banyak yang tidak memahami, dan kebanyakan menganut talqin adalah mentalkinkan orang yang sedang menghadapi ajalnya dengan bersandar kepada hadis tanpa kepahaman sama sekali. Pertanyaannya adalah, talqin itu sebenarnya dari siapa kepada siapa? Insya Allah pada kajian ke depan kita akan bahas ini. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita ini. Semoga Allah memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat memahami apa makna dari zikir tersebut, yaitu mengingat Allah dengan secara totalitas, tanpa terputus, seirama dengan detak jantung kita. Semoga Allah meridhoi kajian kita ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.